Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainul Yakin dari kelas 6 gabungan 2 jaringan. Saya mahasiswa semester 6 program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal Linux Debian menggunakan VirtualBox. Baiklah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Di sini kita klik New, lalu name-nya kita isi Debian. Tipenya Linux. Untuk versionnya teman-teman bisa sesuaikan, karena di sini saya menggunakan yang 64 bit, maka saya pilih yang Debian 64 bit. Apabila teman-teman memiliki versi yang 32 bitnya, teman-teman hanya perlu menekan ini, lalu memilih versi yang 32 bitnya. Jika sudah seperti ini, klik next. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan memory size atau RAM. Teman-teman bisa sesuaikan dengan jumlah RAM yang ada di laptop kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan 2 GB. Selanjutnya kita klik next. Lalu kita pilih create a virtual hard disk now. Kita klik create. Lalu kita pilih FDI, lalu next. Dynamical allocated next. Nah, untuk file location and size-nya kita defaultkan saja, yaitu 8 GB, lalu kita klik create. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik start. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan file ISO dari Linux Debian server. Kita klik ini, lalu kita klik add. Nah, lalu kita cari di mana tempat kita menyimpan file ISO dari Debian. Nah, di sini sudah ada file ISO Debian versi 8.5. Bagi teman-teman yang ingin mencoba di rumah, nanti saya siapkan link download Debian dan VirtualBox-nya di link di deskripsi video ini. Lalu kita klik open, lalu kita pilih choose, lalu kita klik start. Nah, di sini kita sudah masuk dalam proses penginstalannya. Di sini kita pilih install, lalu tekan enter. Nah, pertama kita disuruh untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya pilih memilih bahasa Inggris. Lalu kita diminta untuk memasukkan lokasi, karena kita berada di Indonesia maka kita pilih other. Lalu kita pilih Asia. Lalu kita pilih Indonesia. Nah, untuk configuration keyboardnya kita pakai yang default, yaitu American English. Kita tunggu. Nah, di sini untuk name server address-nya kita kosongkan, lalu kita continue. Hostname-nya Debian, lalu kita continue. Domain name-nya kita kosongkan saja, kita langsung continue. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan root password. Jadi di dalam Linux itu ada 2 user, yaitu user biasa dan super user atau biasa disebut root. Di sini untuk mempermudah kita kasih passwordnya angka 1 saja. Lalu kita klik continue. Lalu kita masukkan lagi angka 1, lalu continue.
Di sini kita diminta untuk memasukkan nama lengkap user. Di sini saya memakai nama saya sendiri. Lalu untuk username-nya kita langsung continue saja. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan atau membuat password untuk user biasa. Untuk mempermudah atau biar tidak bingung nantinya, kita samakan saja dengan password super user atau password root yang tadi. Jadi kita di sini masukkan angka 1 saja. Lalu kita continue, masukkan lagi angka 1, lalu kita continue lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih zona waktu. Karena saya berada di Sulawesi, maka saya memilih sentral. Kita tunggu hingga proses loadingnya selesai. Nah, untuk bagian partisinya kita buat otomatis saja. Kita pilih yang kedua, lalu kita enter. Kita enter lagi. Kita pilih yang paling atas, all files. Kita enter. Lalu kita klik enter yes. Finish. Lalu yes. Kita tunggu hingga proses loadingnya selesai. Nah, di sini kita pilih no. Nah, di sini kita pilih no lagi karena kita tidak terhubung ke jaringan. Lalu kita tunggu hingga proses loadingnya selesai lagi. Di sini kita pilih no. Nah, di sini kita hilangkan semua bintangnya. Caranya yaitu menekan tombol spasi. Nah, kita tekan tombol spasi untuk menghilangkan bintangnya. Jadi kita tidak memilih apapun yang ada di sini. Lalu kita pilih continue. Tekan enter saja. Lalu kita tunggu kembali hingga proses instalasinya selesai. Nah, di sini kita diminta untuk menginstal bootloader-nya. Kita pilih yes. Lalu kita pilih yang kedua. Lalu kita tunggu hingga proses installing grup bootloader selesai. Nah, ini sudah finishing installation. Kita klik continue. Maka secara otomatis dia akan merestart. Kita pilih ini yang paling atas, enter. Nah, jika sudah tampil seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil melakukan penginstalan Linux Debian Server di VirtualBox. Bisa kita lihat di sini ada bacanya Debian login, itu artinya kita sudah sukses menginstal. Kita coba login sebagai root terlebih dahulu. Kita ketikkan root. Lalu kita masukkan password yang tadi yaitu angka 1, lalu kita tekan enter. Nah, kita sudah berhasil login sebagai root. Selanjutnya, untuk keluar dari akses root, kita ketik exit. Nah, maka dia kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan mencoba login sebagai user biasa. Kita masukkan username yang telah kita buat tadi.
lalu kita tekan enter, lalu kita masukkan passwordnya. Passwordnya sama seperti root tadi, yaitu angka 1. Lalu kita tekan enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada tulisan Andi@Debian. Itu artinya kita login sebagai user biasa. Untuk login sebagai password root kembali, kita hanya perlu mengetikkan perintah su, lalu tekan enter, lalu masukkan password angka 1, lalu kita tekan enter. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini antara user biasa dan super user atau user root. Kalau di user biasa itu akan muncul Andi@Debian, kalau di super user akan muncul root@Debian. Baiklah, demikianlah apa yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.